pada minggu yang telah lalu kita mempelajari alamat-alamat i'rab bagi hukum rafa, yakni dhammah, waw, alif, dan nun. Pada hari ini kita memasuki pelajaran seterusnya, yakni mengenali alamat-alamat i'rab bagi hukum nasab. Yakni ada di halaman 6 di kitabnya. Walin nasbi khamsu alamatin. Dan bagi baris di atas atau hukum nasab ada 5 tanda atau alamat. Al-fathatu, yang pertama fathah, wal alifu, dan yang kedua alif, wal kasratu, dan yang ketiga kasrah, wal ya'u, dan yang keempat huruf ya, wa hasbun nuni, dan yang kelima huruf nun. Fa ammal fathatu fatakunu alamatan lin nasbi. Maka adapun fathah, maka adalah ia jadi tanda bagi baris di atas. Fi salasati mawadhi'a, pada 3 tempat. Fil ismil mufradi, pertama pada isim yang mufrad, yakni tunggal atau bermakna satu, wa jam'it taksiri, dan yang kedua pada jamak taksir, wal fi'lil mudhari'i, dan pada fi'il mudhari idza dakhala alaihi nasibun, apabila masuk atas fi'il mudhari oleh amil nasab. Walam yattasil bi akhirih syai'un, dan tidak dihubungi dengan akhirnya oleh sesuatu. Wa ammal alif, dan adapun alif, fatakunu alamatan lin nasbi, maka adalah ia alif jadi tanda atau alamat bagi nasab, baris di atas, fil asma'il khamsah, pada sekalian isim-isim yang 5. Nahwu, seumpama ra'aitu abaka, saya melihat akan ayah engkau, wa akhaka, dan saudara engkau, wa ma asbaha zalik, dan barang yang menyerupai ia akan yang demikian itu. Wa ammal kasratu, dan adapun baris di bawah itu, fatakunu alamatan lin nasbi, maka adalah ia jadi tanda atau alamat bagi nasab, fi jam'il muannatsis salim, pada jama' muannas salim. Wa ammal ya'u, dan adapun ya itu, fatakunu, maka jadilah ya alamatan, tanda atau alamat lin nasbi, bagi baris di atas, fit tasniyati, pada isim musanna, isim yang memberi makna 2, wa jam'il muzakkaris salim, dan jama' muzakkar salim. Wa amma hasbun nun, dan adapun buang nun atau disebut hazab nun, fayakunu, maka adalah ia alamatan, menjadi alamat atau tanda lin nasbi, bagi hukum nasab, fil af'alil lati rafa'aha bisabatin nun, pada fi'il yang 5 yang dirafa'kan dengan tetap nun atau disebut al-af'alul khamsah. Bahwasanya tadi bagi hukum nasab itu ada 5 tanda, 5 alamat. Yang pertama al-fathatu, yang kedua al-alifu, yang ketiga al-kasratu, yang keempat al-ya'u, dan yang kelima hazfun nuni. Masing-masing alamat itu mempunyai tempat tertentu. Misal al-fathatu, maka tempatnya tadi pertama isim mufrad, yang kedua jam'ut taksir, dan yang ketiga al-fi'lul mudhari sahihul akhir. Fi'il mudhari sahihul akhir kalau di kitabnya disebut dengan al-fi'lul mudhari idza dakhala alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhirih syai'un. Itu sama saja, lebih dikenal dengan fi'il mudhari sahihul akhir. Misal contoh isim mufrad yang baris fathah, yakni seperti kataba Muhammadun darsan, menulis oleh Muhammad akan pelajaran. Darsan harokatnya fathah, maka hukumnya adalah nasab. Yang kedua jam'ut taksir tadi, qata'a Zaidun al-asjara, telah memotong oleh Zaid akan pohon-pohon. Nah, al-asjara fathah, berarti hukumnya nasab. Contoh fi'il mudhari sahihul akhir yang nasab, an yaqra'a Muhammadun, bahwa sedang membaca oleh Muhammad. Yaqra'a
itu barisnya fathah karena sebelumnya ada amil nasab. Amil nasab diantaranya adalah an. Padahal sebelumnya, jikalau sebelum yaqra'a tidak ada huruf an atau amil nasab, maka dibaca yaqra'u. Tanda yang kedua bagi nasab adalah al-alifu. Adapun tempatnya yakni al-asmaul khamsah, isim-isim yang 5. Terdahulu telah kita ketahui di alamat-alamat hukum rafa ada juga asmaul khamsah, yakni abuka, akhuka, hamuka, fuka, dan zumalin. Di nasab ada juga asmaul khamsah, tetapi dibaca abaka, akhaka, hamaka, faka, zamalin. Huruf waw diganti dengan alif. Alif itu adalah tanda atau alamat bagi nasab, tempatnya asmaul khamsah. Seperti contohnya ra'aitu abaka, saya melihat akan ayah engkau. Aba, nah itu dengan alif. Alif itu tanda nasab. Kemudian tanda nasab yang ketiga yakni al-kasratu, baris kasrah atau baris di bawah. Tempatnya 1, yakni jam'ul muannasis salimu, jama muannas salim. Contohnya ra'aitu al-muslimati, saya melihat akan orang-orang muslim perempuan. Jadi al-muslimati. Kalaunya rafa al-muslimatu, tapi ketika nasab itu dibariskan dengan kasrah al-muslimati. Tanda jama' muannas salim yaitu huruf terakhirnya alif dan ta jukung. Tanda nasab yang keempat yakni al-ya, huruf ya. Tempatnya itu ada di isim musanna atau isim tasniyah, isim yang memberi makna 2. Contohnya ra'aitu muslimaini, itu huruf terakhirnya huruf ya dan nun. Nah, ya-nya itu adalah tanda nasabnya muslimaini. Kalau ketika rafa isim tasniyah itu tanda rafa'nya adalah alif, muslimani. Tapi ketika nasab muslimaini, ya-nya sukun, nunnya baris kasrah. Nah, itu tanda isim tasniyah atau isim musanna. Nah, jadi perlu diingat kalau isim tasniyah atau isim musanna, ya-nya ya mati dan huruf nun dibariskan kasrah. Nah, tetapi alamat nasabnya bukan kasrah. Alamat nasabnya adalah ya-nya. Jadi ya itu khusus isim tasniyah. Muslimai nih. Nah, ke tempat yang kedua yaitu jama al-muzakkar as-salim. Ra'aitu muslimina. Nah, muslimina tanda nasabnya adalah ya, baris sukun, tetapi nunnya baris fathah. Jadi harus diperhatikan. Kalau nunnya baris kasrah, maka itu isim tasniyah. Kalau nunnya baris fathah, maka jamak muzakkar salim. Alamatnya sama, ya juga, tapi baris nunnya berbeda. Yang terakhir atau alamat nasab yang kelima yaitu hazfun nun, dibuang huruf nun. Nah, tempatnya itu kalau di kitab disebutkan adalah al-af'al allati rafa'aha bisabatin nur, fi'il-fi'il yang ketika rafa'nya dengan tetap nun, atau lebih dikenal dengan al-af'alul khamsah, fi'il-fi'il yang 5. Contoh Zaidun wa Aliyun an yazhaba ilal masjidi. Nah, perhatikan yazhaba, nah, itu adalah fi'il mudhari kedua. Nah, kalau ketika rafa biasanya dibaca yazhabani, tetapi oleh karena sebelumnya ada an yaitu amil nasab, maka dibaca yazhaba nunnya. Kemudian seterusnya kita baca lagi kitabnya
halaman 8. Walil khafdi salasu alamatin, dan tetap bagi hukum khafat atau baris di bawah ada 3 tanda. Al-kasratu wal ya'u wal fathatu. Yang pertama baris di bawah atau kasrah, yang kedua huruf ya, dan yang ketiga baris fathah. Fa ammal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi. Maka adapun baris kasrah, maka adalah ia menjadi tanda atau alamat bagi khafat di salasati mawadhi'a, pada 3 tempat. Fil ismil mufradil al-munsharif. Yang pertama pada isim mufrad yang baris 2 atau bertanwin, wa jam'it taksiril munsharif, dan yang kedua jama' taksir munsharif atau bertanwin, wa jam'il muannatsis salim, dan yang ketiga jama' muannas salim. Wa amal ya'u, dan alamat yang kedua bagi khafat yaitu huruf ya, fatakunu alamatan lil khafdi, maka adalah ia jadi tanda bagi khafat baris di bawah fi salasati mawadhi'a, pada 3 tempat. Fil asma'il khamsati, yang pertama pada sekalian isim-isim yang 5, asmaul khamsah. Was tasniyah, dan yang kedua isim tasniyah atau isim musanna, sama saja. Wal jam'i, dan yang ketiga jama' muzakkar salim. Wa ammal fathatu, dan adapun alamat khafat yang ketiga yakni fathah, fatakunu alamatan lil khafdi, maka adalah ia menjadi tanda atau alamat bagi khafat fil ismil lazi la yansharif, yaitu satu saja, yaitu pada isim yang tidak menerima baris 2 atau isim yang tidak boleh bertanwin, bisa disebut ismul lazi la yansharif. Jadi sudah kita ketahui bahwasanya bagi khafat itu ada 3 tanda atau 3 alamat. Yang pertama kasrah, yang kedua huruf ya, dan yang ketiga baris fathah. Adapun kasrah tempatnya di mana saja? Nah, yang pertama tempat kasrah itu di isim mufrad. Contohnya ila baitin. Baitin itu barisnya kasrah, maka hukumnya disebut dengan khafat. Yang kedua jam'ut taksir al-munsharif, jama' taksir munsharif. Contohnya ila buyutin. Buyutin itu barisnya kasrah, maka hukumnya adalah khafat. Baitun itu isim mufrad, baitani itu isim musanna, buyutun itu jama' taksir. Tapi karena sebelumnya ada huruf jar, maka diberi harokat buyutin. Yang ketiga yakni jam'ul muannatsis salim. Contohnya lil muslimati. Nah, lil muslimati barisnya kasrah dan sebelumnya ada huruf jar, tentu hukumnya adalah khafat. Kemudian tanda khafat yang kedua yakni huruf ya. Tempatnya di mana saja? Yang pertama tempatnya adalah di asmaul khamsah. Kalau tadi sudah kita ketahui kalau rafa asmaul khamsah itu abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin, dan ketika nasab abaka, akhaka, hamaka, faka, zamalin. Nah, ketika dia khafat maka dibaca min abika. Nah, jadi abika, abika, akhika, hamika, fika, zimalin, memakai baris ya. Nah, contohnya min abika. Kemudian tempat ya yang kedua isim musanna atau isim tasniyah. Contohnya ilal masjidaini, kedua masjid, masjidaini. Yang ketiga jam'ul muzakkar salim, minal muslimin. Kemudian tanda khafat yang ketiga yakni fathah. Tempatnya al-ismul lazi la yansharif, isim yang tidak boleh bertanwin. Nah, sudah kita pelajari di pelajaran terdahulu, yakni di kitab
pengantar belajar ilmu nahu. Di situ dijelaskan ismun mamnuun minas sorfi atau ismul ladzi la yansarif, sama saja. Yang pertama, nama yang diakhiri alif dan nun seperti Sulaimanu, Usmanu, Sufyanu. Yang kedua, nama seorang perempuan tapi yang bukan bahasa Arab, artinya tidak ada artinya kalau diterjemahkan, seperti Maryamu, Zainabu, Fatimatu. Yang ketiga, isim yang berwazan mafa'ilu. Nah, contohnya madarisu, masajidu, sani'u, atau yang berwazan mafa'ilu. Seterusnya kita memasuki alamat jazm. Kembali ke kitab halaman 9, walil jazmi alamatani, dan yaitu untuk hukum jazam ada dua alamat atau dua tanda. As-sukunu, yang pertama baris sukun, wal hasbu, dan yang kedua membuang huruf ilat dan huruf nun. Fa amma sukun, maka adapun baris sukun, fayakunu alamatan, maka adalah ia menjadi tanda atau alamat lil jazmi, bagi hukum jazam, fil fi'lil mudhari'i, pada fi'il mudhari as-sahihil akhir, sahih akhir. Fi'il mudhari sahih akhir artinya fi'il yang huruf terakhirnya bukan huruf illat. Wa ammal hasbu, dan adapun membuang, baik itu huruf illat atau huruf nun, fayakunu alamatan lil jazmi, maka adalah ia menjadi alamat bagi jazam, bagi hukum jazam, bil fi'lil mudhari'il mu'tallil akhir. Yang pertama pada fi'il mudhari al mu'tallul akhir, huruf fi'il mudhari yang huruf terakhirnya adalah huruf illat. Huruf illat ada 3. Pertama alif, yang kedua waw, yang ketiga ya. Dan kemudian hazab nun itu fil af'alil lati raf'uha bisabatin nun, pada fi'il yang rafa'nya dengan tetap nun. Semoga pelajaran dari ini bisa dipahami dan juga dapat dimengerti. Salah khilafnya Ustaz minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.